Bapak Firly sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan para narasumber yang lain, dan ada Pak Susi, Menko Perekonomian, juga Pak Pahala, teman saya kerja. Saya ingin menyampaikan menjawab beberapa pertanyaan tadi mengenai kok kita membaik tapi kok turun ranking gitu. Tadi juga dengan Pak Ketua, Pak Firly, sebenarnya fungsinya ini kan KPK ini ada 3 kalau tidak clear ya. Tadi perbaikan sistem, kemudian pencegahan, penindakan itu terakhir. Saya ulangi ya, penindakan itu terakhir. Tapi kita semua ini pengen lihatnya itu penindakan aja, senang drama gitu. Padahal yang dilakukan KPK sekarang menurut saya sangat banyak. Tidak banyak yang tahu bagaimana program yang kita buat sekarang, digitalisasi di pelabuhan, digitalisasi Simbara, digitalisasi hampir semua, itu menghemat mungkin ratusan triliun. Nah, jadi sebenarnya fungsi pencegahannya sudah bagus. Fungsi penindakan ini, ya kalau makin kecil kan karena pencegahan bagus kan penindakan jadi berkurang. Jadi jangan drama-drama saja yang mesti dilihat. Saya ingin pencerahan saja kepada teman-teman sekalian, supaya kita melihat masalah itu holistik. Jadi jangan didramatisir. Saya dengan Pak Pahala ini yang banyak kerja, kami membangun sistem seperti pelabuhan ini. Pelabuhan ini sekarang efisiensinya tinggi. Dari dulu kami mulai itu hampir 23,9% kos orang datang ke pelabuhan. Sekarang kira-kira 16%. Jadi sebenarnya hampir 8% perbaikan selama tahun 2019 ya, sampai di sekarang ini. Itu angka menghematan triliunan rupiah. Tapi yang menjadi masalah kita, saya udah siapin bahannya sih, tapi saya ngomong aja karena yang saya ingat saya ngomong biar lebih enak gitu. Jadi kalau data-datanya tidak terlalu akurat, ya nanti lihat aja di slide-nya. Sebenarnya adalah jumlah pelabuhan kita banyak sekali. Kita memang ada 34 pelabuhan target kita sebenarnya. Target kita itu ada 34 pelabuhan yang mau kita dan itu sekarang berjalan dengan bagus. Tapi kita kalau dilihat dengan pelabuhan-pelabuhan kecil, tempat penyeludupan itu yang kita tobat-tobat. Ada 1000 sekian pelabuhan lain. Jadi repotnya di pengamat-pengamat ini lihat membandingkan pelabuhan dengan satu, misalnya dengan Singapura, dengan Malaysia cuma sekian, yang nggak akan ketemu. Jadi kita lihat dengan jernih. Itu sebenarnya karantina, kita satukan sekarang karantina. Ya, karantina itu banyak yang nggak suka karantina disatukan. Ini Pak Pahala bilang sama saya, Pak Menko, ini nggak bikin lapor jadi sekarang ya. Mudah-mudahan segera karantina terpusat itu satu, sehingga juga mengurangi kebocoran. Jadi persoalan kita memang ini seperti tadi misalnya ada 5, berapa juta ton nikel penyeludupan. Pak Firly beritahu saya, udah tahu ini Pak, memang saya udah bilang, usut daripada sumbernya, itu tidak susah. Sumber susahnya di mana, siapa yang menerima, siapa yang mengirim, kapalnya apa, berangkat dari mana. Ya kita trace. Sekarang dengan digitalisasi tidak ada yang tidak bisa ditrace. Tidak ada yang bisa ditrace. Satgas Laut kita sudah buat untuk tadi penyeludupan, karena negara kita ini jangan lupa negara kepulauan terbesar di dunia. Di Batam saja, di samping kita sudah mengurangi pelabuhan tuh Pak Pahala ya. Kita minta cuma di pelabuhan di Batam itu cuma berapa? Karena pelabuhan kecil-kecil itu juga sumber penyeludupan. Nah kalau Anda lihat slide ini sekarang setelah vakum 5 tahun, Logistic Performance Index kita kembali dirilis oleh World Bank. Saya akan undang nanti World Bank. Saya mau tanya, di mana kelemahan kita supaya kita tahu diperbaikin. Jangan dibilang aja kita tiba-tiba turun 17 peringkat dari berapa? Dari 43 jadi 66. Di mana? Tell me. Kita harus transparan semua. We have done this. Kau cari di mana? Nah hasil logistik performance ini, indeks ini saya kira sudah ada di sana, Anda bisa baca, sini Singapura, peringkat pertama dan sebagainya. Saya pun terus terang bukan apa-apa ya, saya nggak fair juga dong, kamu nilai satu pelabuhan dengan 1000 ya katakanlah 34 atau 116 pelabuhan, kita angkanya banyak nih, tergantung strata tingkatan daripada kualitas pelabuhannya. Kalau 34 pelabuhan, 116 pelabuhan, tambah lagi sampai 1000 pelabuhan, ya susah membandingkannya.
Kemudian skor 6 dimensi logistik performance index yang ada ini seperti ini, memang dibuat ini, ada penurunan-penurunan. Tapi nanti kita periksa, kita juga tidak menutup diri terhadap kritik, tapi yang jelas cost itu kita berhasil menurunkan dengan digitalisasi yang kita canangkan waktu COVID masih ya. Pelindo ada di sini nih. Jadi kita lakukan itu sehingga efisiensi di dalam pelabuhan sekarang kecepatannya jauh lebih cepat. Kalau ini kita lihat, jadi dari 23, sekian persen sekarang turun menjadi sampai 16%. Jadi itu angka hampir 8% itu saya kira angka yang cukup lumayan bagus buat kita. Kemudian peringkat logistik performance index Indonesia, ini kita lihat meskipun saat ini pelabuhan di Indonesia termasuk dalam 20 besar terbaik, ingat ini, kita tuh 20 besar terbaik di dunia. Jadi ada paradoks di laporan ini. Tapi oke, kita terima aja. Nanti saya akan undang World Bank, saya mau tanya sama Ibu Satu, di mana salah kami, apa yang harus kami perbaikin. Ya kita tidak boleh menutup diri kalau harus ada perbaikan. Jadi kita juga tidak perlu kecil hati mengenai itu. Di antara negara-negara ASEAN, peringkat logistik performance index kita ada seperti ini. Yang tertinggi Singapura. Ya Singapura tertinggi, jumlah penduduknya 6 juta, pelabuhannya cuma 1, ya relatif pasti oke lah. Jadi saya juga tidak setuju kalau orang membandingkan tidak apple to apple, ya kita harus bandingkan apple to apple juga, apa yang terjadi. Jadi saya kira perlu untuk kita semua ketahui. Kemudian optimalisasi digitalisasi sektor logistik. Ini digitalisasi ini menurut saya langkah yang dibuat pemerintah yang luar biasa. Jadi sebenarnya ada 6 pilar ekonomi kita. Satu adalah downstreaming industry, itu bagaimana kemarin saya menerima USTR dari Amerika. Saya jelaskan di slide saya itu nggak ada ya, bisa ditampilkan slide saya digitalisasi yang kemarin slide yang 6 ekonomi itu. Jadi saya jelaskan bahwa digitalisasi satu, downstreaming satu, 2 digitalisasi. Digitalisasi kita tuh sangat sukses, ya sangat sukses, dan itu menurunkan sekarang tadi kerjaan KPK untuk OTT itu. Kenapa? Itu kerjanya KPK juga kok. Jangan salah, jangan dipikir kerjaan saya hanya mengkoordinasikan. KPK, Pak Pahala itu yang sering ke kantor saya dan membangun tim untuk tadi digitalisasi, sehingga dengan e-katalog kita hampir tidak ada korupsi karena gara-gara pembelian, gara-gara tadi itu kursi, yes. Tapi karena semua masuk barang itu sekarang berkurang secara signifikan, OTT karena tadi dengan digitalisasi. Yang ketiga, sebenarnya karbonisasi. Dekarbonisasi ini pun harus kita awasin karena bisa permainan. Karena dekarbonisasi kita di dunia termasuk peringkat yang paling tinggi. Angka kita bisa puluhan miliar dolar per tahun di situ. Jadi banyak mainan kita ke depan yang harus kita digitalisasi sehingga dengan demikian mengurangi korupsi, pencegahan yang kita kedepankan. Dan tentu contoh ketauladanan dari para pemimpin itu menjadi mengemuka ke depan ini. Sekarang mana yang nggak bisa di trace? Kalau bisa di-trace, di-audit, mestinya itu turun semua masalah-masalah tadi. Yang keempat tadi masalah dana desa, yang kelima tadi masalah konektivitas, yang terakhir tadi masalah pendidikan. Jadi ini sebenarnya 6 pilar ini itu yang membuat Indonesia seperti sekarang ini. Dan ini harus terus dikerjakan. Karena ini tidak akan never ending proses. Karena kita tadi downstreaming industry ini kan baru satu nikel. Masih ada tadi tin, masih ada bauxite, masih ada copper, masih ada tadi palm oil, masih ada seaweed, masih banyak gas kita punya gas ternyata besar. Gas ini downstream, kenapa kita mesti ekspor LNG? Nanti kita bawa lagi LPG. Ya bikin aja dalam negeri. Dan bisa, dan sekarang itu sedang kita kerjakan. Jadi kalau semua yang tadi saya cerita itu, kita bikin downstreamingnya, kita temukan, ini negara pasti negara yang hebat sekali. Hanya satu saja baru nikel ore, kemarin saya bilang sama USTR, look, kita tuh yang ban itu hanya ore-nya, tapi turunannya pada prekursor, katot segala macam silakan. Dia baru ngerti. Bayangin negara sebesar Amerika, ya ini yang saya jelaskan kemarin kepada kepada USTR Amerika, saya bilang, look, industrialisasi, terus digitalisasi, interconnection, terus ekonomi, dana desa, decarbonization, education. Itu yang kami lakukan. Kemudian slide berikutnya, saya tunjukkan. Ya, ini, dulu kami ekspor ini.
Sekarang kami lakukan ini sudah. Kami sudah sampai di sana, sampai di sini, hampir di sini. Tahun 2025 kami, 24 kami akan produksi ini. Ini yang membuat Indonesia itu hebat. Mundur sebagai, next slide, sebelum slide ini, ya ini. Ini digitalisasi nih, saya bilang sama USTR, yang membuat Indonesia itu beda. Dan saya di Afrika kemarin, 3 kepala negara yang saya temukan, semua mereka ambil ini untuk menjadi bahan kampanye mereka. Saya bilang Presiden Jokowi mau industrialization, digitalization, interconnection, economic distribution, decarbonization, dan education. That's the all we can do. Yang membuat satu negara bagus. Tapi tanpa ini, digitalisasi nggak akan jadi. Itu yang sekarang KPK kerjakan bersama-sama kami. Jadi orang nggak banyak tahu, semua senangnya itu hanya nangkap. Enggak, saya setuju nangkap itu. Tapi kalau kita perbaiki dengan digitalisasi, yang ditangkap itu nggak ada. Yang ditangkap adalah efisiensi, tidak lagi orang korupsi, sehingga banyak penghematan buat negara ini. Itu yang, dan itu akan membuat kita tambah baik. Karena pada dasarnya manusia itu juga punya sifat jelek. Kalau ada peluang dia mau curi, dia curi juga. Ya, next slide. Next slide. Next slide. Ya, ini Bapak-bapak Ibu sekalian. Saya jelaskan sama USTR kemarin, dulu kami ini ekspor semua. Sekarang kami ban, kami buat ini semua sekarang. Dampaknya ini saya bilang. Dulu kami cuma dapat 2,1 miliar dolar, sekarang kami dapat 33 miliar dolar setelah 6 tahun. Itu Indonesia. Jadi untuk generasi Indonesia yang ke depan, industrialisasi itu tidak boleh berhenti. Digitalisasi itu tidak boleh berhenti. Ini salah satu yang dikerjakan KPK. Ya, saya senang karena Pak Hala ini ada di sini, tapi Pak Hala ini udah kelamaan juga di sini nih Pak. Mesti dipromosikan ini, karena sudah banyak kali karyanya nih. Saya sampai bilang ke Presiden, Pak, pokoknya kita dorong dia. Karena menurut saya harus cari orang-orang seperti Pak Hala yang berani. Ya, bahwa semua belum sempurna, yes. Tapi jangan hanya bilang nangkap aja. Saya bilang kampungan itu menurut saya. Saya setuju ada yang ditangkap, tapi kalau makin kecil ditangkap karena tadi digitalisasi, kenapa tidak? Nah, ini Anda lihat semua ini. Pasti ada penyelundupan. Kita bikin task force laut. Tapi yang paling penting sekarang dengan Simbara, ini kerjanya Pak Pahala, Simbara, next slide. Nah, ini kita bangun ekosistem untuk tadi menghindarin korupsi tadi. Ekosistem bukan tadi satu-satu industri, tapi semua dari mulai bahan mentahnya, terus dari tadi hydropowernya, green energinya, membangun ini sampai pada industri ini. Nah, semua didigitalisasikan supaya kita ini jangan ada korupsi. Next slide. Ya, ini yang sekarang kita mau. Ini masih banyak. Nah, ini kerjanya Pak KPK. Bagaimana semua ini digitalisasi? Kalau enggak, ini korupsi berjamaah nanti ini. Tapi kalau ini sekarang dengan dibuat begini, maka batu bara dari mulai produksinya, di perdagangannya, di bea cukainya, di sasaran akhirnya, itu angkanya harus sama dengan digitalisasi tadi. Next. Ya, next. Ya, ini sekarang, lihat ini tadi, poverty menurun, ini menurun. Gini rasio kita tambah baik. Next slide. Nah, ini angka-angka kita. Di mana sekarang 38 bulan berturut-turut sepanjang sejarah Republik Indonesia, kita positif ekspornya. Karena digitalisasi, karena tadi downstreaming industry. Ini. Kita dulu lihat, trade balance itu dengan Cina, dulu selalu kita negatif. 2 tahun terakhir kita surplus. Berapa saya bilang sama USTR kemarin, how many countries experience this one? Very few, dia bilang. Salah satu dari yang jarang itu Indonesia. Karena account kita dulu selalu negatif, sekarang positif. Kenapa? Itu semua efisiensi. Jadi buah daripada yang dilakukan KPK, menurut hemat saya, dalam penanganan tadi efisiensi, korupsi dengan digitalisasi itu jalan. Bahwa tadi pelabuhan ini masih ada di sana sih. Saya kira kita balik ke slide ini. Jadi optimalisasi perbaikan regulasi menurut saya, next slide, itu perlu kita lakukan. Dari penataan tenaga kerja bongkar muat, saya pikir slide 6 ya, ini perlu kita lakukan ya, ini supaya efisien. Kemudian penyelenggaraan karantina, ini karantina terpadu kita buat terintegrasi dan sekarang kita finalkan, dan itu pekerjaan yang nggak gampang ya. Dan saya minta KPK terlibat lagi di sana. Jadi KPK ini dalam
fungsi pencegahannya itu sangat-sangat penting. Kemudian tentu ada penyesuaian regulasi dan segala macam di sini. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua, saya berharap Stranas PK ini dapat menjadi fasilitator terkait hasil rilis dari World Bank ini. Jadi nanti waktu World Bank saya undang, saya berharap nanti Pak Firly kalau boleh hadir atau Pak Pahala untuk tadi kita sama-sama lihat apa yang harus kita lakukan lagi. Kita senangkan kalau ada yang memberikan masukan ke kita. Saya berharap pemerintah dan stakeholder logistik di pelabuhan bersama-sama berdiskusi, dan saya minta Pak Kepala Pelindo nanti kalian supaya juga lihat, karena apa yang dibuat oleh Pelindo di Priok, saya lihat, saya pergi di war room-nya itu sudah sangat baik. Jadi tinggal kita sekarang tenaga kerja kan berapa ya, dwelling time-nya berapa? 3 hari sudah. Jadi seperti dulu yang ribut-ributkan itu sekarang sudah sangat cepat sekali, karena dengan digitalisasi ini saya kira sudah berjalan dengan baik. Saya juga berharap dengan diskusi ini akan ada masukan lagi perbaikan ekosistem logistik. Ada Pak Susi di sini, saya pikir kita akan bisa lakukan bersama-sama. Saya harap semua hadirin memahami bekerjasama dengan pemerintah, pelabuhan dan pelabuhan udara. Jadi kita mimpi, kita pengen sekarang mengintegrasikan semua sistem ini. Jadi darat, laut maupun udara. Ya, jadi semua ini jadi satu ekosistem yang jalan. Nah, jadi sistem pemerintahan berbasis elektronik juga sekarang sedang kami finalisasikan. Karena dengan demikian, ini saya pikir kalau dalam 2 tahun ke depan, ini saya kira Indonesia akan sangat efisien. Dan kemarin waktu saya di Kenya, di Kongo, dan di South Africa, saya ketemu ketiga presidennya itu, dan menteri-menterinya, itu saya paparkan slide saya yang tadi, itu mereka minta supaya Indonesia bisa memberikan training pada mereka, dan mereka mulai minggu depan sudah ada tim dari Kongo yang datang, tim dari Afrika Selatan dan tim dari Kenya, karena mereka melihat spirit Asia Afrika dengan dulu Asia Afrika menyangkut dekolonisasi, colonize, jadi kemerdekaan. Sekarang bicara masalah equality dan masalah prosperity. Jadi ini sekarang bedanya. Tapi mereka lihat Indonesia can be a leader among the developing countries. Karena mereka melihat bahwa Indonesia ini satu negara yang hebat. Mereka yang bilang, bukan saya. Jadi di bawah leadership Presiden Joko Widodo mereka katakan ini hebat, dan dia bilang, Minister Luhut, can you do us favor gini, sehingga hari ini atau besok lusa kami atur pembicaraan per telepon presiden dengan Presiden Kongo, Presiden Cyril, Presiden Felix dan Presiden Ruto. Jadi Presiden akan membuat satu South collaboration atau Global South collaboration dalam 2 hal, satu tropical forestry, yang kedua dari critical mineral, dan kemudian juga mengundang Lula dari Brazil dan beberapa negara dari Brazil. Jadi Indonesia ini sekarang sudah menjadi center untuk negara-negara berkembang. Dianggap kita bagus, dan dengan PNG malah setelah kunjungan Presiden sekarang kami tuh maju sekali, kita malah mengekspor listrik ke mereka, dan mereka minta mencontoh bagaimana kita negosiasi Freeport, sehingga mereka juga pengen seperti Freeport. Dan bagaimana juga masalah gas kita, karena mereka sudah melihat. Jadi saya juga bicara dengan Wakil Perdana Menteri dari PNG, diperintahkan Presiden untuk tadi langsung kerjasama. Jadi konkret kerjasama kita. Nah, digitalisasi menurut saya kunci. Pemberantasan, pengurangan korupsi, bilang habis korupsi itu bohong, nanti kau di surga aja. Tapi korupsi itu menurun signifikan, yes, dengan digitalisasi. Jadi kita persepsi, jangan kita ini sok paling bersih aja di dunia ini, jangan, biasa-biasa aja. Nah, kalau perfect, tidak ada akan bisa perfect. Tapi bahwa kita melakukan perbaikan, membangun satu sistem yang baik, dengan memberikan contoh sebagai pemimpin, saya kira itu bisa kita lakukan. Ini saja dari saya, panjang lebar sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Luhut Binsar Panjaitan sudah memberikan paparan dan memberikan semangat. Yang saya highlight dari